Hai good people, selamat datang di Gera Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Kesuksesan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Kesuksesan tidak datang begitu saja, apalagi jika seseorang hanya duduk-duduk santai di tempat kerja dengan semangat kerja yang pas-pasan. Sukses perlu diperjuangkan dan kesuksesan akan lebih mudah diraih oleh orang-orang yang memiliki habit. Sedikit informasi, habit adalah sebuah rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan secara reguler. Sebagai contoh, habit untuk menggambar, habit untuk membaca, habit untuk bermain gitar, atau habit untuk melakukan push up sebanyak 10 kali setiap hari. Itu semua sudah merupakan sebuah habit atau kebiasaan. Dalam meraih sukses, terkadang orang butuh jatuh, bangkit, jatuh lagi, lalu bangkit kembali untuk berdiri lebih kokoh. Perlu Anda ketahui, ada banyak kebiasaan orang sukses untuk mencapai sebuah goals yang tidak dilakukan oleh orang lain. Kebiasaan itulah yang mengantarkan ia menuju sebuah puncak kesuksesan. Salah satu yang penting, habit dan behavior ternyata memegang peranan yang dapat menentukan kesuksesan Anda. Pertanyaannya, apa saja habit yang harus ada pada diri kita sehingga kita bisa lebih mudah menggapai sebuah puncak kesuksesan? Kita akan bahas di video ini, namun sebelum itu tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama, fokus pada kelebihan bukan kekurangannya. Semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Walaupun terdengar klise, namun ini adalah fakta kehidupan. Tiap orang pasti memiliki bidang kemampuannya masing-masing. Seseorang tidak perlu mengarahkan segenap kemampuannya pada hal yang memang bukan bidangnya. Lebih baik ia memfokuskan pada bidang yang benar-benar ia kuasai yang merupakan kelebihannya. Misalnya, seseorang mempunyai rekan kerja yang sangat mahir membuat laporan keuangan hingga dipuji oleh atasannya. Namun pada kenyataannya, seseorang tersebut tidak punya bakat dan memang tidak antusias untuk bekerja dalam ketelitian, sehingga tidak bisa mahir dalam membuat laporan keuangan. Ketelitian dan hitung-hitungan adalah kelemahannya, namun ia memiliki keahlian lisan yang bagus, sehingga ia punya potensi untuk berdiplomasi dengan baik. Lebih baik ia memfokuskan dalam mengasah kelebihan lisannya dibandingkan menggeluti hitung-hitungan hanya untuk bisa membuat laporan keuangan yang bagus. Yang kedua, mengontrol sikapnya. Seseorang yang sukses tentu memiliki attitude yang bagus. Attitude yang baik tercipta saat seseorang dapat mengontrol sikapnya serta mengerti bagaimana membawa diri. Salah satu tips agar seseorang bisa mudah mengontrol sikapnya sewaktu di tempat kerja adalah dengan memiliki mood yang baik saat bekerja. Mood yang baik akan mengeluarkan aura positif dari diri seseorang, sehingga aura positif tersebut juga mempengaruhi sekelilingnya. Jika sekelilingnya sudah baik, maka akan mudah bagi seseorang untuk mengontrol sikapnya. Mood yang baik tentunya akhirnya akan membawa seseorang untuk lebih produktif dalam bekerja. Yang ketiga, perhatikan pola makan. Ibarat mesin, manusia perlu bahan bakar. Bahan bakar manusia tak lain tak bukan adalah makanan. Ada pepatah yang mengatakan you are what you eat, yang berarti bahwa kamu adalah apa yang kamu makan. Jika seseorang ingin sukses di kantor, seseorang harus memulai untuk memperhatikan asupan makanannya. Asupan makan yang masuk ke tubuh haruslah makanan yang diperlukan oleh tubuh agar menunjang performa pekerjaan. Dianjurkan untuk memakan makanan yang baik serta vitamin agar tubuh bisa menjaga kesehatan, sehingga seseorang dapat terus bekerja dengan maksimal dan menghasilkan pekerjaan terbaik di kantornya. Yang keempat, mempunyai ritual refleksi malam. Refleksi malam tak lain tidak bukan gunanya adalah untuk menciptakan pikiran yang positif. Refleksi malam dilakukan dengan cara mereview kejadian apa saja yang sudah terjadi seharian ini. Entah itu kejadian baik maupun kejadian buruk. Saat mereview kejadian-kejadian tersebut, seseorang haruslah menggunakan kacamata dari sisi pandang positif untuk menginterpretasikan kejadian tersebut. Dengan begitu, seseorang akan terlatih untuk memiliki pikiran positif, sehingga keesokan harinya ia akan mendapat mood yang baik untuk pergi berangkat kerja. Refleksi malam juga berguna untuk melatih seseorang agar pandai bersyukur. Pandai bersyukur juga akan berdampak pada otak sehingga otak bisa terlatih untuk tidak mudah kecewa akan sesuatu. Yang kelima, menetapkan deadline sendiri.
Saat mendapat tugas dari atasan, pastilah atasan juga menetapkan deadline kapan tugas tersebut harus diselesaikan. Baiknya, seseorang pegawai harus menetapkan deadline sendiri agar pekerjaan lebih cepat selesai dan pekerjaan menjadi lebih terorganisir. Dalam dunia kerja, pasti ada 1-2 hal yang tidak terduga yang tiba-tiba terjadi dan berpengaruh pada seseorang, sehingga ia menjadi lambat untuk mengerjakan pekerjaan dari atasannya. Salah satu tujuan membuat deadline sendiri adalah untuk mengantisipasi hal tersebut. Jika tiba-tiba ada hal tak terduga terjadi, pekerjaan bisa molor dari deadline awal sehingga pegawai tidak bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang diperintahkan atasannya. Akibatnya, citra pegawai tersebut menurun dan pegawai tersebut bisa mendapat cap sebagai pegawai yang tidak kredibel. Keadaan tersebut bisa memicu pegawai menjadi lebih lambat untuk naik pangkat dan naik gaji. Akibatnya, kesuksesan pegawai tersebut juga ikut melambat. Yang keenam, hindari multitasking. Walaupun terlihat efisien, multitasking sebenarnya adalah sesuatu yang tidak efisien. Walaupun pada hakikatnya multitasking adalah melakukan banyak hal secara bersamaan, namun multitasking tidak bisa diterapkan ke dalam segala kondisi agar pekerjaan menjadi lebih cepat. Untuk hal-hal tersebut membutuhkan konsentrasi yang rendah. Multitasking memang hal yang disarankan, namun untuk hal-hal membutuhkan ketelitian serta konsentrasi yang tinggi, maka multitasking tidak sangat disarankan. Misalnya, seseorang pegawai ingin membersihkan meja kerjanya. Ia bisa multitasking dengan melakukan sambil mendengar musik untuk menenangkan pikiran. Namun beda halnya dengan pekerjaan kantor seperti membuat presentasi dan membuat laporan keuangan. Kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan secara multitasking. Jika seseorang pegawai memaksakan diri untuk melakukan dengan multitasking, hasilnya adalah konsentrasi dan fokus pegawai akan terpecah, sehingga kedua pekerjaan tersebut tidak menerima perhatian secara maksimal. Akibatnya, hasil pekerjaan menjadi kurang sempurna dan parahnya akan bisa menambah waktu pekerjaan. Yang ketujuh adalah olahraga. Banyak yang mengabaikan satu hal ini, apalagi untuk orang-orang yang tidak menyukai olahraga. Terdapat banyak sekali manfaat dari berolahraga, termasuk dalam mengantarkan seseorang untuk mencapai gerbang kesuksesan. Memang bukan rahasia umum lagi jika olahraga dapat membuat seseorang tetap bugar dan terjaga kesehatannya. Namun ada satu hal bermanfaat lagi yang sangat berpengaruh terhadap karir seseorang di pekerjaannya. Menurut penelitian, berolahraga dapat menjadi salah satu antidepresan untuk seseorang. Seperti yang kita ketahui, dunia pekerjaan memiliki sangat banyak beban dan masalah. Hal ini sangat berbahaya untuk orang-orang yang mempunyai kepribadian mudah untuk depresi. Maka dari itu, olahraga bisa menjadi salah satu jalan keluar agar seseorang dapat menghindari stres dari masalah pekerjaan. Yang kedelapan, melakukan tiny habit dan good habit. Tiny habit tidaklah serumit yang dipikirkan. Kebiasaan kecil seperti bangun pagi, rutin melakukan olahraga pagi, dan menyapu termasuk tiny habit. Tiny habit adalah kebiasaan kecil yang dapat Anda lakukan dalam hal apapun. Lakukan secara rutin untuk mencicil pekerjaan menuju titik puncak. Segera bergerak dan lihat tujuan, serta lakukan hal terkecil namun berdampak luar biasa yang bisa dilakukan. Tiny habit berhubungan erat dengan good habit. Perilaku baik akan timbul dari kebiasaan yang baik pula. Rutinitas yang terjadi menimbulkan kebiasaan baik yang berperan penting di kemudian hari. Sukses butuh usaha keras terlebih dahulu sebelum mendapatkan keinginan sesuai dengan impian. Yang kesembilan, menetapkan tujuan. Meraih kesuksesan dengan tujuan yang jelas akan lebih terencana dan terorganisir. Ingin sukses berbisnis laundry misalnya, Anda harus lebih banyak mengetahui seluk-beluk, mulai dari melakukan pemilihan mesin cuci yang berkualitas terbaik, kemudian bagaimana jika aset mesin rusak, dan jika ada komplain dari pelanggan. Terjun langsung ke lapangan membuat motivasi untuk sukses akan lebih terarah, dan Anda tahu solusi terbaik ketika menemui masalah. Nah, dengan menerapkan 9 kebiasaan di atas, bukan tidak mungkin bagi seseorang akan bisa dengan mudah meraih sebuah puncak kesuksesan. Sekecil apapun usaha yang dilakukan, pasti usaha tersebut akan mengantarkan satu jengkal pelakunya kepada kesuksesan. Jadi, apakah habit itu ada pada diri kamu? Jawab di kolom komentar ya. Dan sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu, ingatlah kembali habit yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu bahkan ketika kamu sudah mencapai puncak kesuksesan tersebut. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.